Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 TPB 22 akan mempresentasikan tugas besar Fisika Dasar 2 yang berjudul Penerapan Motor Listrik Sederhana pada Hair Dryer. Perkenalkan, nama saya Yulina Vartika, NIM 122210004, Prodi Teknik Sipil, TPB 22. Perkenalkan, nama saya Yusefa Valentika dengan NIM 122210005 dari Program Studi Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Nabila Kalsum dengan NIM 122210014 dari Prodi Teknik Sipil TPB 22. Hai, perkenalkan, nama saya Inka Zahrani Ulza, NIM 1221115, TPB 22, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Effendi dengan NIM 122210018 dari TPB 22, Prodi Teknik Sipil. Halo, perkenalkan, nama saya Ali Fikri Rahman dengan NIM 122210024 dari Prodi Teknik Sipil TPB 22. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada tahun 1834, Thomas Davenport menemukan motor listrik pertama kali dan telah dipatenkan pada tahun 1837. Prinsip gaya Lorentz, gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga menghasilkan gaya Lorentz pada kumparan dan mengakibatkan kumparan bergerak memutar. Arah gaya Lorentz. Perlu diingat bahwa arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan arah medan magnet. Rumus gaya Lorentz pada kawat berarus. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, dengan F gaya Lorentz satuan Newton, I kuat arus listrik satuan ampere, B medan magnet satuan Tesla, L panjang kawat listrik yang dialiri listrik satuan meter, dan theta sudut yang dibentuk oleh B dan I. Langkah-langkah membuat motor listrik sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Sambungkan peniti pada kedua ujung baterai dengan merekatkannya menggunakan selotip. 3. Untuk membuat kumparan, lilit kawat menggunakan alat bantu dengan bervariasi kumparannya. 4. Amplas dua ujung kawat sampai terkelupas. 5. Lalu masukkan pada lubang peniti. 6. Letakkan magnet di antara kumparan dan baterai. Dan yang terakhir, kumparan akan bergerak dengan sendirinya. Langkah-langkah membuat hair dryer sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, buatlah kerangka hair dryer dengan membentuk kardus menjadi tabung dan balok sebagai gagangnya. Yang ketiga, berilah lem dan lapisi dengan karton. Yang keempat, lubangi gagang untuk menempel saklar. Yang kelima, bakar kulit kabel agar arus listrik mudah mengalir. Lalu gabung dua baterai dengan posisi kutub yang berbeda. Tempelkan kawat pada kedua ujung baterai, lalu pasang baling-baling pada dinamo dan sambungkan dengan kawat kabel. Kemudian rangkaikan rakitan pada kerangka hair dryer.
Prinsip kerja hair dryer. Ketika hair dryer dihidupkan, filamen pada hair dryer akan memanas. Udara panas di sekitar filamen akan ditiupkan oleh kipas yang digerakkan motor listrik. Kalor dipindahkan ke rambut oleh molekul-molekul udara panas tersebut sehingga air pada rambut menguap dan cepat kering. Kelebihan dan kekurangan pada alat. Kelebihan yang pertama, alat dan bahan mudah untuk ditemukan. Yang kedua, sumber listrik berasal dari baterai. Yang ketiga, membuat alat yang mudah. Kekurangannya, yang pertama, bahan yang digunakan kurang baik sehingga beresiko untuk kegagalan. Yang kedua, hair dryer sederhana tidak menghasilkan panas seperti hair dryer pada aslinya. Saran pengembangan. Diharapkan menggunakan alat dan bahan yang lebih baik, ramah lingkungan dan unik untuk hair dryer sederhana dengan sumber listrik yaitu baterai. Untuk mengurangi terjadinya kegagalan, kumparan yang digunakan diamplas dengan baik agar arus listrik dihantarkan dengan baik juga. Jadi kesimpulannya, yang pertama, semakin banyak jumlah baterai yang disusun seri, maka kumparan akan berputar semakin cepat karena tegangan yang dihasilkan lebih tinggi. Kedua, semakin banyak jumlah linitan, maka kawat tembaga akan berputar semakin cepat. Ketiga, semakin jauh jarak magnet dari kumparan, maka putaran kawat akan semakin lambat atau melemah dan akhirnya berhenti berputar. Keempat, putaran kawat tembaga mengikuti arah letak magnet. Pada saat kutub positif di atas, arah berputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, dan sebaliknya, jika kutub negatif di atas, arah perputarannya searah dengan jarum jam. Sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.